Halo guys, balik lagi dengan gua Yuda di channel Yuda Wiratek. Kali ini gua mau unboxing Xiaomi 15T Pro. Ya, sebenarnya Xiaomi 15T Pro ini udah rilis hampir sebulan atau sekitar 3 minggu yang lalu. Dan banyak banget teman-teman reviewer itu udah nge-review Xiaomi 15T Pro ini karena punya kamera yang bagus banget dan dia collab sama Leica. Dan untuk kali ini kita mau unboxing si Xiaomi 15T Pro, kemudian kita juga akan cobain kameranya langsung dan untuk performanya yang pakai Dimensity 9400 Plus. Gila, itu chipset flagship banget yang dipakein di Xiaomi 15T Pro. Kebetulan ini yang varian 12 GB dan gue dapetin dengan harga sekitar 9 jutaan aja. Banyak banget diskon. Buat kalian yang mau beli, coba kalian buka di marketplace. Biasanya banyak banget diskon-diskon untuk Xiaomi 15T Pro ini. Sebenarnya untuk SRP-nya, Xiaomi 15T Pro ini di harga 10 juta ya, 9,99 juta rupiah. Untuk yang varian 12 GB. Sedangkan untuk yang 1 TB itu di 11 juta aja. Sebenarnya kalau kalian punya budget, mending ambil yang 1 TB karena harganya cuma beda 1 juta. Coba kalau kalian lihat iPhone atau Samsung, itu gapnya tinggi banget. Oke, daripada kita banyak ngomong, langsung aja yuk kita bahas. Sebelum kita buka, ini kita singkirin segel-segelnya ya. Kalau HP-HP dari Cina itu memang biasanya ada 2 segel. Yang pertama segel plastik dan juga ada segel kertas. Tujuannya ya mungkin untuk double security. So ya guys, ini box dari Xiaomi 15T Pro. Di atasnya ini ada tulisan Xiaomi 15T Pro Co-Engineered with Leica. Ini yang kita tunggu-tunggu dan bakal kita cobain langsung nanti setelah kita unboxing. Kemudian di atas pojok sini ada logo Xiaomi dan di bawah sini ada tulisan Powered by Xiaomi HyperOS. Yang sebenarnya Xiaomi 15T Pro ini kemarin launching bareng perkenalan Xiaomi HyperOS 3. Sayangnya Xiaomi 15T Pro ini belum dapat untuk saat ini masih Xiaomi HyperOS 2 dan kita juga bakal dapat update-nya untuk Xiaomi 15T Pro di sekitar bulan November nanti, kita tunggu aja. Kemudian di samping kanannya di sini ada tulisan Xiaomi 15T Pro dan di kirinya juga ada tulisan Xiaomi 15T Pro. Kemudian kalau kita balik di belakangnya ini ada tulisan dibuat di Tiongkok. Sayang banget ini nggak dibuat di Indonesia, cuman bersyukurnya kita ini udah TKDN ya, artinya udah ada komponen dalam negeri yang dibuat di dalam Xiaomi 15T Pro ini. Dan di sini ada tulisan 15 bulan untuk unit perangkat atau handset. Jadi ini garansinya itu 15 bulan. 1 tahun 3 bulan guys, lumayan. Kemudian di bawah tulisan Xiaomi 15T Pro ini ada selling point-nya yaitu Leica Summilux Optical Lens dan ini yang bener-bener dijual, digembor-gemborkan sama si pihak Xiaomi. Nggak kalah juga untuk chipsetnya yang mana dia pakai MediaTek Dimensity 9400 Plus. 9400 aja itu udah kenceng yang dipakai di Oppo Find X8 series. Bagaimana kalau 9400 Plus? Nanti kita bakal langsung cobain buat ngegame. Kemudian untuk bentang layarnya ini 6,83 in dengan refresh rate 144 Hz. Padahal kebanyakan HP itu di harga segini itu 120 Hz aja, kecuali dia HP gaming ya guys. Ini bukan HP gaming, ini jualan kamera, tapi Xiaomi bener-bener kayak obral gitu ya. Murah banget di harga 10 jutaan, 9 jutaan dapat layar 144 Hz dan pastinya ini udah AMOLED ya guys. Kemudian untuk baterainya 5500 mAh dan pengecasannya itu 90 watt fast charging untuk yang kabel dan 50 watt wireless hypercharging. Sebenarnya kalau kita pre-order Xiaomi 15T Pro sebelum tanggal 14 Oktober kemarin, kita dapat bundling barang ya, yaitu Xiaomi Smart Band dan salah satunya juga tadi wireless charging. Sayang banget ini gua nggak dapetin wireless chargingnya karena emang langsung habis. Laris banget sih Xiaomi 15T Pro ini. Oke guys, kita langsung aja buka box dari Xiaomi 15T Pro ini. Dan di sini langsung kita disambut dengan selamat bergabung menjadi bagian keluarga besar Xiaomi. Oke, ini taruh sini dulu. Kemudian ini kita buka. Oh, ternyata di dalamnya ada casing. Oh, ini soft case warna hitam. Singkirin dulu. Dan di dalamnya di sini ada buku manual. Ada SIM ejector juga di sini. Ini SIM ejector dan ini unit Xiaomi 15T Pro-nya. Kita ambil. Ini kalau secara handy ini agak sedikit berat sih di luar dugaan. Untuk beratnya ini 210 gram ya. Dan di depan sini ada tulisan yang tadi selling point-nya. Kita singkirin dulu, kita buka boxnya ada apa aja. Ini ada separator. Nah, di sini ada kabel charger dan ada
chargeran 90 watt yang nggak pernah ketinggalan di HP-HP China ya guys. Ini gue berharap banget Samsung sama iPhone tuh tobat, mereka harusnya tuh dikasih kayak gini. Jadi enak kita pakainya, langsung ada perangkatnya jelas gitu kan. Kemudian untuk adapternya ini pakai USB tipe A dan untuk outputnya ini pakai USB Type C. Sayangnya untuk USB Type C-nya ini masih 2.0 guys, belum 3.0. Ya, itu mungkin bagian-bagian yang disunat dari Xiaomi 15T Pro. Karena Xiaomi 15T Pro itu sebenarnya bukan flagship beneran, dia cuman flagship versi murahnya dari Xiaomi ya. Oke, itu aja di dalam boxnya. Kita singkirin dulu, kita bersihin dulu. Yuk kita langsung kletek aja sih plastiknya. Nah, kayak gini guys. Oke. Wow, ini kesannya bagus ya guys. Apalagi yang warna mocha gold. Bentar, kita kletek dulu nih. Nah, baru kelihatan si warna mocha gold dari Xiaomi 15T Pro. Oh iya, untuk warnanya itu ada mocha gold, ada warna black, dan ada warna silver ya kalau nggak salah. Dan untuk mocha gold ini yang menurut gue jadi hero color. Bahannya si belakang Xiaomi 15T Pro ini pakai fiberglass guys. Keunggulannya ya dia lebih durable sebenarnya. Kekurangannya ya dia kurang baik dalam menyerap panas dibandingkan kalau pakai kaca asli. Kemudian ini frame-nya ini pakai aluminium alloy ya. Ini looks kalau kita nggak pakein casing, kemudian kalau kita pasangin casing itu jadi seperti ini. Jadi kalem. Ini casing bawaan Xiaomi 15T Pro ya. Untuk genggamannya terkesan justru malah lebih licin menurut gua. Dan di depannya kita langsung dapetin proteksi mika kecil kayak gini, mika tipis. Oke, kalau kita bandingin sama si Oppo Reno 14 Pro, ini dimensinya mirip dan memang sama ya, 6,83 in. Oke, kita langsung aktifkan aja si Xiaomi 15T Pro ini. Dan ini adalah penampilan paling awal dari Xiaomi 15T Pro. Kemudian kita lihat langsung ke about phone ya, seperti apa. Nah, di sini masih pakai Xiaomi HyperOS 2 ya. Kemudian untuk versi Androidnya ini Android 15 ya guys, yang juga bentar lagi kita dapat update di Android 16. Kemudian untuk warnanya ini kita juga bisa pilih ya, untuk warna awal Pro yaitu reproduksi warna yang realistis, tersaturasi juga bisa, vivid bisa, dan kalian juga bisa custom sebenarnya untuk warnanya seperti apa. Kemudian ini layarnya karena udah pakai AMOLED, dia juga ada fitur always on display yang bisa selalu nyala. Beda kalau di Xiaomi 15T biasa yang masih cuma 10 detik aja. Kita bisa selalu nyalain dan bisa beberapa custom di bawah ini. Ini contohnya seperti ini. Jadi dia langsung ada always on display yang selalu nyala, nggak hanya 10 detik aja. Untuk kecepatan fingerprintnya kita cobain. Oh, cepet banget. Meskipun ini masih optical fingerprint ya guys, bukan ultrasonic fingerprint. Dan untuk konektivitasnya, si Xiaomi 15T Pro ini udah pakai dual SIM plus eSIM ya guys. Ini kalau kita buka, ini dual SIM, nggak ada slot SIM card, dan dia juga support eSIM. Ini benar-benar mirip dengan flagshipnya di Xiaomi 15 biasa. Kemudian untuk sertifikasi IP68 ini bisa nyelam sedalam 3 meter selama 30 menit. Selanjutnya kita cobain untuk speakernya, yang mana ini udah stereo di bagian atas di earpiece 1 ini, kemudian juga di bagian bawah sini. Kayak gitu guys, suaranya kenceng, cuman sayangnya ini bassnya kurang nendang ya. Kemudian buat haptic feedbacknya ini menurut gua udah bagus, cuman masih belum sekelas iPhone. Untuk layarnya dari Xiaomi 15T Pro ini bagus banget ya. Dia pakai layar AMOLED dengan resolusi 1,5K dan 440 ppi. Dan untuk pencerahan maksimalnya ini 3200 nits. Ini udah terang banget ya di outdoor. Kemudian untuk support layarnya ini udah HDR10 Plus dan Dolby Vision. Jadi udah bener-bener layar flagship banget. Tapi untuk perlindungan layarnya ini masih Corning Gorilla Glass 7i yang dipakai di kelas mid-range untuk saat ini. Kemudian kalau kita lihat di bagian layarnya ini ada pengaturan untuk
refresh rate ya. Ini bisa sampai 144 Hz atau kita juga custom bisa di 60 Hz aja kita lock di sini, atau 120 Hz sampai 144 Hz. Sebenarnya untuk running biasa itu 120 Hz, tapi untuk yang support game sampai 144 Hz dia juga bisa guys. Kemudian di layarnya ini juga ada mesin gambar AI yang mana peningkatan HDR AI, dan gue udah install beberapa aplikasi yang bakal kita coba, yaitu yang pertama kita lihat untuk performanya ya. Di sini kita udah coba Antutu benchmark untuk Antutu 11. Skor Antutunya itu di 2,7 juta. Ini gede banget untuk sebuah flagship murah ya, bukan flagship sungguhan. Kalau kita bandingin sama si Oppo Reno 14 Pro yang harganya sama dengan chipset Dimensity 8450, ini hasil Antutunya itu beda jauh ya guys, di 1,5 juta versus 2,7 juta. Tentu saja buat kalian para penggila performa ya ambil Xiaomi 15T Pro lah daripada si Oppo Reno 14 Pro ini. Kemudian untuk skor Geekbench-nya juga kita bisa bandingkan ya, dimana untuk skor Geekbench-nya juga jauh terpautnya. Untuk single core-nya si Xiaomi 15T Pro itu 2500 sekian, dan untuk multicore di 7500 sekian. Sedangkan si Oppo 14 Pro ini masih di angka 1600 untuk single core dan 6400 untuk multicore. Ini memang beda jauh. Dan kemudian kalau kita lihat skor GPU Geekbench-nya ini sampai 20 ribuan ya untuk Xiaomi 15T Pro, dan ini gua bandingin langsung sama Oppo Reno 14 Pro yang cuma di 11 ribuan aja. Kita langsung cobain aja untuk main Mobile Legends di settingan Ultra 120 fps. Sayang banget ya, di Xiaomi ini belum ada fitur bypass charging. Adanya fitur slow charging aja. Ini gua mainin selama kurang lebih 22 menit. Untuk baterainya berkurang 2% aja, dan suhunya di 38 sampai 39 derajat. Untuk gameplaynya ini mulus ya di 120 fps. Ya so far ini masih aman banget suhu segini. Victory! Kemudian ini selanjutnya gue mainin Genshin Impact di settingan tertinggi. Sayangnya untuk FPS-nya mentok di 60 FPS aja, nggak bisa sampai 120 FPS. Buat mainin selama kurang lebih 13 menit, ini baterainya berkurang 3% dan suhunya di 41 sampai 42 derajat. Ini juga masih aman-aman aja ya, normal untuk mainin Genshin Impact di settingan highest 60 fps. Buat gameplaynya ini juga mulus banget, nggak ada throttling, di 60 fps secara flat, bahkan lebih dikit malah. Selanjutnya kita mainin Wuthering Wave di settingan highest 60 fps. Sayang banget ini juga belum kebuka sampai 120 fps. Kita mainin selama 12 menit, baterainya berkurang 4% dan suhunya di 41 sampai 42 derajat. Seperti kita mainin Genshin Impact tadi. Buat gameplaynya ini mulus ya di 60 fps tanpa ada throttling dan drop fps. Kemudian kita bahas tentang kamera Xiaomi 15T Pro ini. Langsung kita buka aplikasi kameranya. Di sini banyak sekali menu ya, ada HDR, super makro. Kemudian di sini ada fitur portrait, ada dokumen. Untuk zoom maksimalnya ini bisa sampai 100 kali ya guys. Dan untuk kamera ultra wide-nya ini karena belum ada autofocus, dia belum bisa untuk makro mode. Kalau misal mau foto makro, bisanya tele makro aja. Meskipun untuk hasil telemakronya ini juga bagus ya guys, detail kayak gini. Kemudian untuk style warnanya di sini kita bisa pilih ya, ada Leica Vibrant dan Leica Authentic. Kemudian fitur yang gue suka yaitu fitur penangkapan gerakan hidup ya. Ini gue coba buat ngefoto tangan gue yang gerak dan hasilnya ini cukup lumayan detail ya, nggak sebegitu ngeblur. Kemudian untuk video di sini ada super makro juga, ada shoot steady, ada teleprompter, kemudian ada mode pro video dan mode foto. Mode pro video ini pakai 10-bit video ya, yang hasilnya flat seperti ini. Kemudian untuk video ini bisa bokeh video atau cinematic mode dan maksimal di resolusi 1080p 30 fps. Tapi di kamera utamanya ini bisa rekam 8K 30 fps dan 4K 120 fps. Sedangkan kamera ultrawide-nya ini mentok di 4K 30 fps. Untuk videonya ini nggak bisa bolak-balik ya saat merekam, jadi nggak ada fitur bolak-balik ke kamera depan. Kemudian kalau kita balik di sini ada setup seperti 4 kamera. Sebenarnya ini cuma 3. Di sini ada 3 kamera dan di sini ada sensor infrared dan depth sensor ya. Jadi Xiaomi 15T Pro di sini ada sensor infrared yang tadinya di atas sini pindah ke belakang di sini di kameranya ini. Kemudian di sini menggunakan kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Light Fusion 900.
Ini bakal kita cobain nanti. Kemudian untuk telefotonya ini pakai 50 megapiksel 5 kali optical zoom dengan jarak fokus sekitar 115 mm ya. Dan di sini ada sensor ultra wide yang sayang menurut gua masih jomplang di 12 megapiksel yang belum ada autofokusnya. Dan untuk kamera depannya ini pakai sensor 32 megapiksel dengan kemampuan video recording di 4K 30 fps. Oke, kita langsung cobain kameranya buat foto-foto. Di sini gue ambil sampel di semua kamera, mulai dari kamera ultra wide, wide, dan lensa tele. Untuk hasil pakai Leica Vibrant, ini menurut gue langsung menarik karena warnanya yang cenderung pop up dan eye catching. Karakter warna Leica Vibrant ini cocok buat upload langsung di media sosial. Untuk kualitas foto zoomnya ini juga tajam, kurang lebih sampai 30 kali zoom masih sangat usable. Kemudian untuk kualitas lensa ultrawide-nya ini agak jomplang ya, tidak sebaik lensa utama dan lensa telenya. Selanjutnya untuk hasil foto Leica Authentic, karakter warnanya cenderung lebih flat. Ini yang menurut gua cocok buat editing warna karena lebih banyak insight. Kita juga cobain untuk foto potret. Xiaomi 15T Pro ini ada dua mode, yaitu Leica Portrait dan Master Portrait. Untuk yang Master Portrait ini karakter warnanya seperti Leica Vibrant, yaitu lebih pop up. Sedangkan untuk Leica Portrait ini karakter warnanya sinematik dan agak gelap, cocok buat editing. Kemudian buat foto selfie-nya ini buat gua biasa aja, detailnya cukup dan dynamic range yang luas. Kemudian untuk foto malam ini gue cobain di Leica Vibrant aja dan hasilnya bagus, shadownya terangkat dan minim noise. Untuk zoom malamnya juga bagus banget. Ini adalah sampel video kamera depan dari Xiaomi 15T Pro di resolusi 4K 30 fps. Kalau di sini sih hasilnya udah bagus, dynamic range-nya juga oke ya. Ini muka gua kelihatan dan langit yang cerah itu masih kelihatan. Jadi ya ini udah standarnya udah bagus lah. Dan untuk stabilisasinya coba. Cukup lumayan bagus untuk stabilisasinya juga di resolusi 4K 30 fps. Sayangnya Xiaomi 15T Pro ini nggak bisa di 4K 60 fps. Kalau mau 60 fps kalian di 1080p aja, itu juga hasilnya udah bagus. Kemudian ini adalah sampel video kamera belakangnya di kamera ultrawide ya ini. Maksimal kamera ultrawide-nya di 4K 30 fps. Sayang banget ini nggak bisa di 4K 60 fps dan kita bakal ngeliat untuk stabilisasinya sebagus apa. Ya masih agak goyang tapi ini udah stabil ya guys. Kemudian kalau kita lihat ke kamera utamanya di 4K 30 fps, ini juga udah bagus, bisa langsung pindah di 4K 30 fps mulai dari kamera ultrawide, kamera utama dan kamera telenya. Ini bisa digunakan buat kalian content creator ya, karena udah sebagus ini dan pindah kameranya ini juga udah cukup lumayan smooth, tapi masih ada kelihatan perbedaan transisi warna ya antara kamera ke kamera nih. Kalian juga lihat. Dan untuk stabilisasinya kita cobain untuk yang kamera utamanya. Ya, untuk hasilnya masih cukup stabil dan masih sangat capable. Untuk kamera utamanya ini bagus ya, karena kita juga bisa 4K 60 fps. Untuk kamera utamanya ini bisa 4K 60 fps ya, dan untuk skin tone-nya ini little bit natural menurut gua, tapi untuk kalau kita ngelihat ke arah sini ini lebih ke vibrant. Dan sayangnya 4K 60 fps itu kita nggak bisa pindah ke lensa tele. Ini sayang banget ya. Padahal kalau di harga 10 jutaan di Oppo Reno 14 Pro itu udah bisa 4K 60 fps pindah-pindah lensa dari 0,5 sampai ke lensa tele. Ini lensa tele 5 kali optical zoom di 4K 60 fps. Ini untuk maksimal zoomnya di 15 kali zoom ya guys. Ini kalian bisa ngelihat dan kualitasnya masih bagus, cukup stabil untuk lensa tele. Ini ke arah sana juga masih kelihatan jelas dan detailnya masih bagus banget. 50 megapiksel 5 kali optical zoom dari Xiaomi 15T Pro ini. Dan ini adalah sampel video 8K 30 fps di kamera Xiaomi 15T Pro untuk lensa utamanya ya. Dia nggak bisa pindah ke lensa manapun, dia hanya di lensa utamanya, tapi bisa digital zoom
sampai 6 kali di 8K 30 fps. Untuk kualitasnya seperti ini, kalian bisa ngeliat langsung ya. Agak sedikit lebih berat ya kelihatannya untuk processing dari gambarnya. Nggak hanya itu, untuk fitur flagship Xiaomi 15T Pro juga dibekali dengan format 10-bit lock. Kemudian Xiaomi 15T Pro ini punya kemampuan untuk shoot 4K 120 fps atau slow-mo 120 fps, yang mana ini fitur flagship banget ya, dan hasilnya juga bagus. Dan menurut gua ini yang paling bagus di 5 kali optical zoom untuk video cinematic mode. Ini udah kayak pakai kamera nih. Separasinya ini bagus banget ya. Nih kalau kalian nggak percaya, ini bener-bener pakai 5 kali optical zoom dan hasilnya keren banget. Gila, gue suka banget sama video bokeh atau cinematic mode di Xiaomi 15T Pro ini. Dan ini adalah sampel video malam dari kamera depan Xiaomi 15T Pro di resolusi 4K 30 fps. Sebenarnya kalau kita lihat di viewfinder ini masih terang ya, masih bagus. Dan nih, untuk jalan juga nggak se-jitter itu, nggak noise. Dan kalian juga bisa dengerin kualitas audionya. Jadi ini HP sebenarnya udah cocok banget buat ngevlog ya. Ini kualitas video malamnya masih bagus guys. Ini adalah kualitas video malam di 4K 30 fps untuk lensa ultra wide. Ini kalau di lensa ultra wide sebenarnya untuk jitter ya it's okay, ini normal, cuma noise banget ya. Gua nggak tahu karena mungkin ini resolusinya cuma di 12 megapiksel. Bener-bener ini noise, cuman enak, smooth dan nggak sejitter yang kalian bayangin. Kemudian untuk lensa utamanya ini agak jomplang ya, dimana lensa utamanya terlihat sangat bagus, terang, dan lihat nih langitnya terang banget. Padahal aslinya ya gelap. Kemudian noise-nya juga minim, dan ya ini masih ada flare-nya ya, kalau bisa kalian lihat tuh masih ada flare-nya. Kemudian untuk transisi ke 2 kali zoom ini masih digital zoom ya, dan kelihatan flare-nya. Kemudian ini stabilisasinya ini masih sangat stabil. Dan yang terakhir coba ke optical zoom. Wih, ke optical zoomnya juga masih sangat terang, bagus, detail, dan nggak se-noise itu ya. Masih sangat bagus. Ini benar-benar bagus kameranya ya, untuk kamera utama dan kamera telenya. Dia sayang banget di kamera ultra wide-nya ini emang agak jomplang, tapi it's okay lah. Nih, kelihatan banget noise-nya. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang AI dari Xiaomi 15T Pro ini. Di dalam setting ini ada menu Xiaomi Hyper AI. Di sini ada Gemini yang mana ini udah lengkap banget ya, seperti biasa. Kemudian di bawah ini ada aplikasi AI yang dari bawaan Xiaomi ini sendiri. Dan sekarang gue langsung mau cobain editor galeri AI ini. Yang pertama ini ada fitur Image Extender. Fitur ini mirip punya Samsung yang mana ini bisa kita extend gambar atau reframe. Selanjutnya ada fitur wajib yaitu AI Eraser. Kemudian ada fitur yang keren ini menurut gua yaitu fitur ganti-ganti langit, dan ini banyak model langitnya ya. Selanjutnya ada fitur bokeh AI, ini berguna banget kalau kita lupa foto pakai mode portrait. Dan yang terakhir ini keren banget, namanya cutout yang berguna buat mindahin objek di dalam foto. Overall hasilnya cukup baik dan ini langsung duplicate save, jadi foto asli masih ada. So ya guys, mungkin itu aja video unboxing dan review dari Xiaomi 15T Pro. Kalau menurut gua Xiaomi 15T Pro ini HP yang worth it untuk dibeli. Dengan harga 9-10 juta kalian dapetin HP dengan kualitas flagship, mulai dari performa yang kenceng, kameranya yang bagus, meskipun ada beberapa yang disunat seperti kamera ultrawide-nya yang kualitasnya masih jomplang dibanding kamera utama dan kamera telenya. Terus juga dia belum bisa 4K 60 fps, dan di harga segini untuk perlindungan layarnya masih pakai Corning Gorilla Glass 7i. Terus juga USB-C tipe 2. Buat video selanjutnya gue juga mau compare Xiaomi 15T Pro versus Oppo Reno 14 Pro karena mereka punya segmen pasar yang sama. Oke guys, mungkin itu aja. Thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa untuk support gue terus dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye-bye.